Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Polusi suara atau kebisingan di Jakarta semakin menjadi isu serius seiring pesatnya pertumbuhan kota dan aktivitas warganya. Berbeda dengan polusi udara dan air yang sudah sering dikampanyekan, polusi suara masih kurang mendapatkan perhatian publik, baik dari masyarakat umum maupun pembuat kebijakan. Padahal dampak kebisingan sangat nyata, mulai dari gangguan kesehatan seperti ketulian, hipertensi, stres, hingga menurunnya kualitas hidup, dan juga produktivitas masyarakat perkotaan. Lingkungan yang bising juga dapat memicu perilaku agresif dan mengganggu keharmonisan sosial. Sayangnya, banyak warga Jakarta yang bersikap pesimis atau permisif terhadap kebisingan, menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota besar. Berikut adalah sebuah berita ataupun penelitian tentang polusi suara. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa kesadaran masyarakat Jakarta terhadap bahaya polusi suara masih rendah? Yang kedua, bagaimana cara efektif mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dan berperan aktif dalam mencegah polusi suara? Dan yang ketiga, media apa yang paling tepat untuk menyampaikan pesan pencegahan polusi suara agar mudah dipahami dan berdampak luas? Tujuan: meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta mengenai bahaya dan dampak polusi suara dalam kehidupan sehari-hari. Mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi polusi suara. Mendorong perubahan sikap masyarakat agar tidak pesimis terhadap kebisingan dan berani mengambil tindakan pencegahan. Lalu ada urgensi. Polusi suara di Jakarta sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental masyarakat. Jika tidak segera ditangani, risiko gangguan kesehatan akan meningkat dan kualitas hidup warga akan semakin menurun. Kampanye edukasi melalui media yang efektif sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran kolektif dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Lalu ada luaran. Luaran media yang akan dihasilkan. Media utama yang dihasilkan adalah poster iklan layanan masyarakat bertema pencegahan polusi suara di Jakarta. Poster ini dirancang dengan visual yang menarik, pesan yang jelas, serta ajakan konkret untuk bertindak. Target audiens adalah masyarakat urban, khususnya usia produktif yang aktif beraktivitas di ruang publik. Poster akan dipasang di titik strategis seperti stasiun, halte, sekolah, kantor, dan ruang publik lainnya, agar pesan kampanye dapat menjangkau sebanyak mungkin warga. Gagasan kampanye polusi suara di Jakarta semakin parah dan melebihi batas aman WHO. Namun, belum disadari masyarakat sebagai masalah serius. Kampanye ini dihadir untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya polusi suara bagi kesehatan dan sosial melalui pendekatan visual. Solusi desain. Poster dipilih sebagai media utama karena efektif di ruang publik. Desain akan menampilkan ilustrasi kota dengan sumber kebisingan serta aksi pencegahan masyarakat. Didominasi warna biru dan hijau, poster juga dilengkapi QR kode menuju laman edukasi dan slogan Jakarta lebih tenang, hidup lebih sehat. Kontribusi para pihak. Kampanye melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan untuk data dan lokasi penempatan, pengelola ruang publik untuk perizinan, media massa untuk penyebaran pesan, komunitas warga sebagai agen perubahan lokal. Tahap kampanye dan timeline kampanye dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, observasi dan studi literatur, mengidentifikasi lokasi dampak kebisingan. Yang kedua, pengembangan desain, mengidentifikasi brainstorming ide visual dan pesan. Yang ketiga, uji coba dan umpan balik, pengujian poster kepada kelompok sasaran. Yang keempat, finalisasi desain, penyempurnaan elemen visual dan isi pesan. Yang kelima, distribusi, pemasangan poster di area strategis dan peluncuran digital. Yang keenam, monitoring dan evaluasi, mengukur efektivitas kampanye dan dampaknya. Terima kasih. Kesimpulan, kampanye pencegahan polusi suara di Jakarta ini menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak kebisingan. Melalui poster iklan layanan masyarakat yang dirancang secara visual menarik dan ditempatkan di lokasi strategis. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku
Kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengelola ruang publik, dan media, menjadi kunci keberhasilan kampanye dalam menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan sehat di Jakarta. Evaluasi berkala akan menentukan efektivitas kampanye dan menjadi dasar untuk pengembangan strategis selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan terima kasih. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.